warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan urut NIM 191410157. Saya jurusan Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas E. Tugas ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri. Saya di sini akan membahas mengenai kompensasi. Apa saja perencanaan kompensasi tersebut? Di sini kita akan membahas mengenai pengertian kompensasi, jenis-jenis kompensasi, tujuan kompensasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi tersebut. Pengertian kompensasi sendiri merupakan pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh karyawan, baik itu usaha, waktu, tenaga, pikiran, karya, serta prestasi kepada perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja, dengan imbalan yang memadai baik finansial maupun non-finansial, agar membuat karyawan semakin termotivasi untuk bekerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Jenis-jenis kompensasi itu tersendiri ada kompensasi finansial dan juga ada kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial sendiri terdiri dari kompensasi langsung atau pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, intensif dan intensif, serta kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial langsung. Selanjutnya itu ada kompensasi non-finansial, merupakan suatu imbalan dalam bentuk kepuasan seseorang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut atau dari lingkungan, baik secara psikologis ataupun fisik orang tersebut bekerja. Dalam jenis-jenis kompensasi, Shimamura membagi kompensasi yaitu menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu ada kompensasi intrinsik dan juga kompensasi ekstrinsik. Nah, kompensasi intrinsik sendiri merupakan kompensasi yang bersifat non-finansial, di mana kompensasi tersebut melekat pada aktivitas itu sendiri dan pemberiannya tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan-tindakan dari orang lain atau hal-hal lainnya. Sedangkan kompensasi ekstrinsik sendiri merupakan kompensasi yang bersifat finansial yang sering digunakan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya. Tujuan kompensasi sendiri itu yang pertama ada memiliki tujuan utama, di mana tujuan utama setiap perusahaan merancang sistem pemberian kompensasi adalah untuk menilai kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerjanya serta mempertahankan karyawan yang kompeten. Dengan merancang sistem kompensasi yang baik akan memiliki dampak ganda bagi perusahaan, karena di satu sisi kompensasi akan berdampak pada biaya operasi dan di sisi lain kompensasi akan mempengaruhi perilaku serta sikap kerja perusahaan sesuai dengan keinginan organisasi agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Menurut Hasibuan, ada anggapan bahwa besar kecilnya kompensasi akan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh atau organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan Kepres, biaya hidup, posisi jabatan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, serta jenis dan sifat pekerjaan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.